Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk hidup sebagai umat Allah, untuk beribadah dan berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, ibadah dan ubudiyah tetap kita laksanakan. Salawat beri salam kepada arwah junjungan kita di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini sedang mengalami sesuatu kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Tidak pernah kita merasakan sebelumnya. Kalau kita bertanya kepada orang yang paling tua di zaman sekarang yang hidup pada zaman ini, mereka juga akan mengatakan, baru sekali ini saya tidak bisa sholat ke masjid dan tidak boleh sholat ke masjid. Kita tidak boleh mengadakan suatu keramaian, majlis taklimkah, walimahkah, rapatkah, dan segala yang berbentuk keramaian. Itu dilarang. Salahkah kita tidak mengadakan walimah? Salahkah kita tidak ke masjid solat berjamaah, solat Jumat? Malahan benar kita tidak. Yang benar itu adalah kita tidak ke masjid pada kondisi pada saat ini. Virus corona COVID-19, virus yang sangat berbahaya, berkembangnya cepat. Baru beberapa bulan COVID-19 di Wuhan, China sudah sampai ke tempat kita. Setiap kecamatan di Kota Padang hampir terimbas penyakit yang berasal dari virus tersebut. Berkembang sangat cepat. Kenapa cepat berkembang? Karena orang saling kunjung mengunjungi. Orang yang berasal dari China datang ke Indonesia, ternyata membawa virus. Perkembangannya cepat, malahan sudah sampai ke negeri kita. Di Kota Padang pada saat ini baru kita dengar ada 5 peristiwa baru di perumahan Taruko. Hampir setiap kecamatan, hampir setiap kabupaten terimbas penyakit corona. Untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19, ada 2 hal yang harus kita laksanakan. Pertama adalah turuti anjuran pemerintah, patuh kepada anjuran pemerintah, dan laksanakan amalan-amalan agama Islam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59.
Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri adalah pemerintah. Kalau kita taat kepada pemerintah, kalau kita taat kepada agama, penyebaran penyakit virus akan terhenti dari saat sekarang. Kuncinya adalah apa itu anjuran pemerintah? Pertama sekali, anjuran pemerintah kita harus memakai masker. Harus kita pakai masker keluar rumah. Yang kedua, apa yang anjuran ke pemerintah? Apa yang disebut dengan istilah social distancing. Kontak sosial dilarang. Kita dilarang mengadakan walimah. Kita dilarangkan mengadakan majlis taklim, rapat-rapat yang kita beramai-ramai, itu tidak boleh. Malahan pada saat ini suatu peristiwa nikah tidak boleh dihadiri lebih dari 10 orang. Itu ada salah satu cara untuk menganti atau memutus tali daripada penyebaran penyakit COVID-19 tersebut. Yang ketiga yang dianjurkan pemerintah adalah apa yang disebut dengan physical distancing. Kontak fisik dilarang. Yang biasanya kita bertemu dengan karib kerabat kita berjabat tangan. Yang biasanya kita setiap selesai solat kita berjabat tangan. Itu sunnah Nabi. Tapi sekarang dilarang. Jadi COVID-19, virus COVID-19 itu bisa terkontaminasi melalui tangan. Jadi kita dilarang physical distancing. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan stay at home, tetap di rumah. Kita harus tetap di rumah. Jangan keluyuran, jangan bermain-main di rumah, jangan rekreasi. Kita keluar rumah boleh apabila ada keperluan mendesak, ada keperluan pokok. Umpamanya membeli makanan, berobat. Itu boleh. Jadi kita dilarang keluar rumah. Yang kelima, apa disebut dengan wash your hands. Cuci tangan. Cuci tangan dengan bersih, dengan antiseptik, sabun antiseptik. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Sabun yang melekat di jari kita, membersihkan tangan kita itu adalah paling tidak adalah 30 detik. Barulah kita siram. Barulah virus-virus itu akan mati. Yang keenam adalah anjuran pemerintah adalah biasakanlah hidup bersih. Bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih lingkungan kita, bersih apa yang kita makan. Pulang kerja jangan langsung cium anak, pegang anak. Pulang dari pasar jangan langsung kontak dengan anak, dengan keluarga kerabat. Langsung ke kamar mandi. Tukar baju, masukkan mesin cuci, mandi. Barulah kita bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anak. Kalau kita ke pasar beli makanan, beli jeruk, beli apel, cuci dulu dengan sabun. Barulah kita makan. Kalau kita memasak telur, biasanya tanpa dicuci kita sudah pecah, letak di gelas, dikocok dan dimasak. Sekarang cuci telur tersebut. Sayur cuci dengan air yang mengalir. Mana tahu virus-virus terbawa oleh pedagang yang menjualnya di pasar. Yang ketujuh, anjuran dari pemerintah adalah hidup sehat dengan memakan makan yang bergizi. Makanlah makan yang bergizi, makan multivitamin. Bergizi bukan harus mahal. Ada makan makanan yang bergizi tapi tidak mahal. Sayur-sayuran, buah-buahan. Yang kedelapan,
tidak boleh mudik, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar daerah. Malahan baru-baru ini Kementerian Agama, Menteri Agama melarang ASN untuk pulang mudik. Ada sanksinya. Sebab sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi yang berbunyi, "Iza sami'tum bi ardi fala taqdamu alaihi, wa iza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju firaran minha." Artinya, apabila kamu mendengar wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar negeri itu karena hendak melarikan diri. Seandainya kita menuju suatu tempat, kita mendengar wabah di tempat tujuan itu sedang berjangkit, kita tidak boleh ke sana. Dan seandainya juga tempat kita berada sedang berjangkit wabah suatu penyakit, dan kita juga tidak boleh keluar dari daerah kita itu, karena nanti akan tertular kemana kita akan berkunjung. Itu adalah hadis Nabi. Selanjutnya, sebetulnya masih banyak anjuran-anjuran pemerintah. Selanjutnya, anjuran-anjuran agama. Amalan-amalan apa yang harus kita laksanakan selagi kita di rumah. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Virus ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada rahasia di balik. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu yang mubazir. Ada hikmah dari balik ini. Maka dari itu kita bertakwalah kepada Allah SWT. Yang kedua, berikhtiar, berusahalah untuk menghindari penyakit tersebut. Salah satunya adalah patuh kepada anjuran dari pemerintah tadi. Hiduplah bersih. Yang ketiga adalah berzikir. Banyak-banyaklah berzikir. Zikir itu benar-benar zikir yang mantap, memuji Allah. Biasanya kita berzikir, kebanyakan orang berzikir pada zaman sekarang adalah cepat sekali. 33 kalimat zikir selesai dan tuntas dalam waktu 5 menit atau 10 detik. Saya rasa zikir yang 33 dalam waktu yang 5 sampai 5 detik itu tidak ada manfaat untuk dirinya. Contoh, Hilah Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Kita baca subhanallah 33 kali. Afdalu zikri fal annahu la ilaha illallah. Kalimat zikir yang sayang di Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah itu satu denyut jantung, satu kalimat zikir. Itu yang benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barulah bermanfaat. Sama kita kalau sakit makan obat. Obatnya adalah Panadol. Disebut Panadol tidak akan menyembuhkan diri kita. Tapi ditelan Panadol itu, maka barulah bermanfaat Panadol tersebut. Maka zikir bukan hanya di mulut, tetapi dalam hati kita sedang memuji Allah SWT. Yang keempat, amalan-amalan yang harus kita laksanakan di rumah. Berdoalah. Banyak-banyak berdoa. Doa yang banyak dibaca pada sani oleh orang adalah doa pagi dan sore. Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu doa dibaca pagi dan sore, masing-masing 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan
dengan nama Allah yang disebut namanya, segala sesuatu yang di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacalah doa itu bagi masih banyak doa-doa lain. Salah satunya lagi adalah Allahumma la taj'al musibana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami ini juga menjadi sebuah musibah bagi agama kami. Banyak-banyaklah berdoa. Selanjutnya bertobat, berjanjilah kepada Allah. Ya Allah, seandainya virus ini, musibah ini, COVID-19 ini Engkau angkat di bumi ini, ya Allah, saya berjanji kepadamu akan taat beribadah. Boleh juga kita bernazar. Selanjutnya adalah bersabar dan jangan panik. Jangan putus asa. Bersabar adalah berpahala, putus asa adalah dosa. Kalau kita putus asa, COVID-19 tidak akan berhenti dan kita mendapatkan dosa. Kalau kita bersabar, kita dapat pahala. Allah sayang kepada kita. InsyaAllah COVID-19 diangkat oleh Allah SWT. Selanjutnya, hindarilah makanan-makan yang haram. Haram cara mendapatkannya, haram jenisnya. Ada kabar COVID-19 mulai terjangkit oleh seseorang yang memakan haram jenisnya. Allahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui. Sumber dari kelelawar, ular dan sebagainya. Selanjutnya, janganlah kita percaya kepada hoax. Hoax banyak beredar di media pada saat ini. Maka hati-hati kita untuk mempedomani suatu pemikiran, pendapatan daripada berita-berita hoax tersebut. Selanjutnya, pesan saya kepada calon jemaah haji pada saat ini sedang yang akan bersiap-siap untuk berangkat tahun 2020, bersabarlah sambil menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Namun pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang tetap melaksanakan persiapan-persiapan baik dalam negeri maupun di Arab Saudi, masih bekerja. Selanjutnya, pesan kami kepada para siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa, tetaplah belajar, turuti, kerjakan apa-apa yang ditugaskan oleh guru-guru kalian. Sekarang anjuran pemerintah, belajarlah lewat media. Radio RRI sekarang sudah dapat kita dengar pendidikan dijadikan jadi guru. Selanjutnya, para guru, dokter dan para medis, perawat, apa yang Anda lakukan pada saat ini sungguh sangat luar biasa. Allah akan membalas jasa-jasa saudara. Saudara sedang berjihad. Seandainya saudara gugur dalam berjihad, seandainya saudara gugur dalam jihad, saudara adalah mati syahid. Surga menunggu. Bekerjalah dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan saudara tersebut, pasien-pasien yang sedang dirawat akan sembuh dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua, bermanfaat untuk diri